Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi al-mutahhirin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Fadilatul Muhtaram Tuan Imam Haji Muhammad Nasir bin Utut, Tuan Bilal, para masyayikh yang kami muliakan, Al-Fadil Ustaz Dr. Abdul Rahman, para jemaah sekalian, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimat yang paling manis kita ucapkan di malam yang mulia ini, tepatnya malam ke-14 bulan Rabiul Akhir, melainkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya tuan-tuan, dengan saya dapat menikmati suasana sujud, beriktikaf salat jamaah di ruang lega Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada nikmat yang paling segar dan yang paling baik melainkan iman dan Islam. Walaupun kita tahu bahwa kekuatan manusia ada pada beberapa sebab, di antaranya adalah ilmu pengetahuan. Tentu yang kedua adalah kesehatan yang baik. Yang ketiga tidak lepas daripada amal, yaitu harta benda. Cumanya tidak semestinya setiap insan dapat menguasai ketiga-tiga perkara ini. Ada sebagian yang memang Allah bagi ketiga-tiganya dengan lengkap sekali. Ada sebagian hanya dibagi separuh, ataupun mungkin sebagian dibagi ketiga-tiganya tapi tidak sempurna mengikut ukuran kemanusiaan. Akan tetapi yang pasti, perjalanan hidup tuan-tuan dengan saya akan di-stop oleh Allah dengan al-maut, dengan kematian. Tidak selamanya kita dibagi kesehatan yang baik oleh Allah. Semuanya juga akan dibatasi dengan kematian. Begitu juga sebaliknya, tidak selamanya kita dalam keadaan menjadi orang-orang yang tidak baik. Ada kemungkinan sebagian masa Allah bagi untuk dijadikan hamba Allah yang terbaik. Begitulah perjalanan kehidupan manusia. Apabila Allah cipta manusia dengan sebaik-baik penciptaannya, juga di ujung sana tak mustahil Allah akan uji dengan beberapa ujian. Yang pasti malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dibagi ruang yang baik oleh Allah untuk bertaubat kepadanya, beristighfar, mendengar naungan azan, melangkah ke rumah Allah yang mulia ini, merapatkan saf, menunaikan salat jamaah, disambung dengan salat sunat al-muakkad selepasnya. Kemudian kita dapat membantu sebagian taman-taman surga Allah, majelis ilmu. Tidakkah ini semua satu nikmat, sama ada kita merasakannya ataupun tidak? Dan terbaik sebagai insan, kita akan sentiasa bersyukur dengan setiap satu inci nikmat yang Allah bagi. Kemudian di sana ada soalan, bagaimana kita boleh hidup tanpa nikmat Allah Subhanahu wa taala? Dan mustahil manusia boleh mencipta nikmat. Yang boleh mencipta nikmat hanya Qadirul Jalil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya secara pribadi ataupun tuan-tuan sendiri, kalaupun ibadah kita malam ini tidak sebaik ibadah orang lain, akan tapi
kita bersyukur hari ini tidak mampu dan kita tidak dibagi ruang untuk berbuat kemaksiatan. Walaupun ibadah kita tidak sama dengan orang yang berada di Mekah dan di Madinah di Al-Aqsa, tapi yang pasti satu istilah yang sama, kita dapat duduk beriktikaf di masjid. Makkatul Mukarramah dia adalah masjid, Al-Mujahidin juga adalah masjid. Madinah Al-Munawwarah dia adalah masjid. Kita di sini pun juga duduk di masjid. Al-Aqsa As-Sharif juga adalah masjid. Kita pun duduk di sini juga berada dalam masjid. Dalam satu istilah, tapi dalam kategori lain, melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibezakan antara pahala orang yang beribadah di sana dan di tempat-tempat yang lain. Walaupun hadirin kita bersyukur kehadiran Allah. Tatkala orang lain sibuk di dalam perjalanan yang jauh, tapi kita diizinkan malam ini berada di sini. Adakah selamanya kita akan berada di ruang dengar ini? Tentu adalah tidak. Kemungkinan besar ataupun kebarangkalian tak mustahil malam ini adalah malam terakhir di masjid ini, dan mungkin besok malam adalah malam pertama di alam kubur. Untuk memenangkan majelis ini, saya suka sendiri secara pribadi untuk kita berdoa bersama. Tentu setiap kita ada masalah, harap-harap apapun ujian yang Allah bagi kepada kita, kita dapat menguasainya ataupun menyelesaikannya yang terbaik. Ataupun tuan-tuan ada sedikit penyakit diuji oleh Allah anak-anaknya, melalui tempat yang paling indah ini kita berdoa bersama. Semoga penyakit-penyakit kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, istri kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya lagi suka sekali kita doakan ibu bapa kita dan nenek kita, terutamanya mereka yang mungkin masih hidup, sebagian ibu bapa tuan-tuan, semoga kita dapat berkhidmat yang terbaik kepada keduanya. Kalau memang sudah ditakdirkan dua-dua sekali atau salah seorang, mudah-mudahan mereka ditempatkan oleh Allah di tempat yang terbaik. Dan kita berharap dan berdoa semoga anak tuan-tuan dengan saya dijadikan anak oleh Allah yang terbaik, baik sujudnya kepada Allah, kuat imannya, dan menjadi anak yang saleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya cukup tertarik dengan ayat yang dibaca oleh sahabat saya Ustaz Nasir tadi. Di sana ada satu kalimat yang indah sekali. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Inilah mungkin tajuk yang boleh kita bincang malam ini sebagai tazkirah kepada diri saya, juga kepada tuan-tuan. Semua masyhur bahwa di antara tempat yang kekal adalah kubur. Baju yang kita pakai dia tidak akan pernah kekal. Makan minum yang telah kita makan semuanya sudah selesai. Tempat tinggal yang kita duduk sekarang dia pun juga tidak akan pernah kekal. Kemudian persahabatan, gembira dengan anak dan istri itu pun tidak akan pernah kekal. Tapi di sini ada perkara yang kekal, yaitu ada kubur. Sehingga demikian Nabi memberikan banyak pesanan tentang satu istilah ini. Sama ada suka atau tidak, kita akan berada di tempat yang satu itu, yang terkenal dengan istilah al-maqbarah ataupun kubur. Dan bentuk jemaahnya adalah maqabir. Ini adalah sesuatu misteri, tapi adalah pasti. Sehingga para alim ulama banyak membahas tentang persoalan ini. Sama ada agama Yahudi atau Kristen atau kepercayaan lain, semuanya percaya adanya kuburan itu sendiri, persinggahan. Adakah dia persinggahan terakhir? Tentu dia adalah tidak. Sehingga ada ungkapan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhir. Kubur adalah awwalu manzilin min manazilil akhirah, adalah tempat pertama daripada beberapa perjalanan jauh, daripada perjalanan perkampungan akhirat. Sehingga demikian dalam konteks pembahasan para alim ulama di sini yang terlalu mendalam dan supaya manusia yakin itu. Sehingga doa-doa yang diajar, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar
wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dalam konteks ini ada beberapa soalan yang barangkali perlu kita teliti bersama nantinya. Adakah memang wujud istilah talqin? Kita tengok dalam pandangan mazhab nanti. Kemudian yang kedua, dalam hal ini hari-hari apa yang terbaik apabila kita nak ziarah kubur. Berikutnya, dalam konteks pembahasan, yaitu adakah sampai al-qira'ah 'ala al-mayit wa ihda'i thawab lahu? Adakah kebiasaan yang kita biasakan membaca Fatihah, membaca Al-Quran dan dihadiahkan kepada jenazah, adakah itu wujud dari sudut syara sampai ataupun tidak? Jadi memandangkan persoalan ini persoalan yang pasti, maka itu dari sudut pembahasan tentunya di sana ada banyak perbezaan, tapi dari semua bentuk perbezaan semuanya nak supaya kita selamat dalam alam kubur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masyhur dalam pandangan ulama bahwa jenazah itu yang terbaik yaitu ditanam di kuburan awam. Itu adalah terbaik. Alasannya adalah jelas bahwa apabila jenazah dikuburkan di perkuburan awam, walaupun boleh dikuburkan di tanah kita sendiri, sebab di sana akan ramai orang yang menziarah kubur. Dari sini kita ada keluh. Artinya, kalau sudah dinyatakan macam itu, betapa pentingnya jenazah itu didoakan. Dan ini adalah sesuatu yang boleh kita gambarkan sampai ataupun tidak sebelum kepada pembahasan nanti. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah benar menguburkan jenazah itu hanya waktu siang? Adakah malam tidak boleh? Lalu kenapa kalau memang tidak boleh, kenapa Rasulullah sendiri ditanam waktu malam? Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq juga ditanam waktu malam. Cumanya dari sudut afdaliyat, al-afdal ad-dafnu naharan wa fi ghairi al-awqat allati tukrahu salatu nawafil fiha wa yajuz wa la yukrahu ad-dafnu laylan wa huwa al-mukhtar 'inda al-Hanafiyyah wasy-Syafi'iyyah wal-Hanabilah. Jadi ini ya dari sudut pandangan-pandangan itu adalah logik saja, memang yang terbaik apabila ada jenazah dikuburkan waktu siang, sebab memudahkan, kemudian dalam keadaan tenang, kebarang kalian ya boleh nampak dan lain sebagainya. Itu kalimat afdaliyat. Yang kedua juga yang terbaik apabila menanam jenazah adalah bukan di waktu-waktu yang dimakruhkan. Dia ada waktu karahah, bahkan ada waktu tahrim. Sehingga timbul persoalan dalam kalimat ini, juga ada pandangan-pandangan tertentu. Kenapa waktu-waktu itu, atau kenapa memilih waktu tatkala akan menanam jenazah anak kita itu penting? Dan kenapa kalau memilih waktu karaha ada kesan sama ada kepada jenazah itu sendiri atau kepada orang yang akan mengantar jenazah? Sehingga dalam hal ini, kalaupun yang terbaik menanam jenazah waktu siang, adakah waktu malam dia hukumnya adalah mubah atau makruh ataupun haram? Di sini wala yukrahu dafnu lailan. Ini pandangan daripada Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi tetap boleh menanam jenazah waktu malam. Jadi tidak ada masalah dan dia tidak sampai hukum makruh. Apabila memenuhi beberapa kriteria tertentu, sama ada di tempat kuburan sekarang ataupun ada orang yang akan menyelesaikan persoalan itu. Cuma yang mungkin yang selalu ketinggalan, jarang sekali kita dengar apabila membawa jenazah, kemudian jenazah itu sudah diturunkan
Jarang sekali orang-orang yang menerima jenazah itu mengucapkan sebagaimana ucapan yang diajar oleh Rasulullah SAW. Sedangkan sunnah apabila menerima jenazah, artinya jenazah di atas, kemudian tentu ada 3 atau beberapa orang, 3-4 orang di bawah yang menerima. Dikatakan bahwa sunnah orang yang menerima jenazah di bawah untuk membaca satu kalimat Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagi saya ini penting bukan apa, sebab jarang kita dengar. Walhal Nabi ajar, apabila kamu menerima jenazah dan ditugaskan berada di bawah, selalunya yang di bawah mungkin orang keluarganya atau jiran-jirannya atau sahabat-sahabatnya. Ini kita nak pastikan dan kita nak badan tubuh kita apabila nantinya akan menjadi jenazah, akan ada hamba Allah yang bertugas di bawah memegang saja jenazah, maka orang di bawah elok sekali bahkan digalakkan untuk menyebutkan Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam riwayat lain wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi maaf, jarang sekali. Walhal, adakah hanya dengan doa ini saja? Tidak. Sehingga dalam kategori pembahasan wa yusannu ay yazida fi du'a ma yunasibul hal. Bahkan orang yang di bawah sepatutnya dia adalah orang-orang yang pakar. Kalau perlu dia adalah orang-orang yang ahli. Biar lebih doanya tidak hanya doa itu. Artinya bukan hanya doa yang dibaca agak pendek tadi, tapi boleh ditambah doa-doa lain yang melibatkan keselesaan atau keselamatan jenazah yang yang sedang diturunkan ke bawah. Ini bagi saya ini penting sekali untuk diri saya dan tuan-tuan barangkali nantinya kita tak pasti. Tidak ada yang tahu siapa yang akan meletakkan jenazah kita ke bawah. Tentu apabila perkara ini tidak dikeluarkan, ya kemungkinan macam biasa saja. Sedangkan sudah ramai jenazah al-mujahidin mana-mana yang sudah kembali ke rahmatullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di sini Sayyidina Umar sendiri yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sendiri kana idza sawwa 'ala al-mayyit qala Allahumma aslamhu ilaik al-ahl wal mal wal 'ashira wa dhanbin 'azim faghfir lahu. Jadi itu namanya doa-doa yang munasab. Artinya dia banyak mendoakan jenazah yang digambarkan kal ghaliqil mughawwath. Setiap jenazah seakan-akan sama dengan orang yang lemas. Dia memerlukan bantuan. Sejak bila dibantu oleh orang yang hidup, bukan hanya tatkala mereka sudah di tanah, tapi awal-awal lagi jenazah akan diturunkan. Nabi sudah ajar dengan doa yang begitu baik sekali. Sekarang kebiasaan, apabila jenazah sudah diletak di bawah dan sudah ditembus dengan dengan tanah, adakah wujud talqin? Adakah benar jenazah itu boleh dibacakan talqin? Ada beberapa soalan, walaupun kita biasa membaca talqin dan tentu jenazah saya dengan tuan-tuan nak juga, tapi dari sudut pembahasan tetap dibahas oleh para alim ulama. Adakah tatkala Nabi meninggal ada sahabat lain yang baca talqin? Adakah tatkala Abu Bakar meninggal ada sahabat lain yang baca talqin? Adakah tatkala seorang sahabat Sa'ad bin Mu'adz yang dikatakan apabila dia meninggal arsy Allah dibuka oleh Allah dan 10.000 malaikat hadir, itu pun masih dihimpit oleh tanah kubur walakin ruqyah, adakah Nabi baca talqin? Okey. Hadirin, dalam hal ini tidak ada yang paling layak membahas melain al-mujtahidun.
orang-orang yang pakar keilmuannya dalam hal ini. Rupanya tentu ada pertemuan. Ada orang suka, ada orang tak suka, ada orang bacakan, ada orang tak bacakan. Sebab kata mereka talqin hanya wujud tatkala mereka ihtidhar. Itu tatkala mereka dalam keadaan nazar. Talqin di situ ada memang disunatkan, artinya calon jenazah ini dibantu dengan ucapan la ilaha illallah. Kata mereka itulah baru sebenar-benar talqin. Lalu adakah kalau sudah ditanam tak perlu lagi dibacakan talqin? Dan kenapa sebagian buat, kenapa sebagian tak buat? Kita tengok di sini, yustahabbu 'inda Syafi'i wal Hanabilah talqinul mayit al-mukallaf ba'da al-dafn. Rupanya Imam Syafi'i dan orang-orang yang bermadzhab Imam Syafi'i, kemudian orang yang ikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kata pendapat kedua mujtahid yang hebat ini, sunnah apabila jenazah sudah ditanam untuk dibacakan talqin. Jadinya kita tidak perlu terpancing apabila ada pandangan mengatakan dia tidak boleh bid'ah dan lain sebagainya. Imam Syafi'i tegas ini, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, tetap sunnah apabila jenazah sudah ditanam untuk dibacakan talqin. Lalu di mana posisi orang yang baca talqin? Ya, kebiasaan yang baca adalah orang-orang tertentu, tapi juga tak mustahil salah. Rupanya di sini dikatakan wa yaqudul mulaqqin 'inda ra'sil qalbi. Tentunya orang yang baca talqin tempat dia mesti lurus dengan kepala jenazah. Lurus macam mana? Artinya dia menghadap muka jenazah. Dia mesti membelakangi kiblat. Sebab jenazah mesti dihadapkan ke kiblat. Apatah lagi dia dimiringkan. Jadi orang yang baca talqin dia mesti ada peraturan. Peraturannya macam mana? Jadi seakan-akan dia berbicara dengan jenazah. Jadi di mana? Apabila jenazah menghadap kiblat, maka orang yang baca talqin kena duduk lurus bagian kepala jenazah dan dia membelakangi kiblat. Fayuqal, apa yang diucapkan? Sekarang kita kan banyak, malah bermacam ragam teori ataupun sistem orang baca talqin. Ada yang syarahan, ada bagi ingatan, macam-macam. Rupanya apabila ditemu apa yang dikatakan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, talqin itu mesti posisi dia berbicara dengan jenazah. Walaupun makna-makna dia ada ingatan kepada orang yang hidup. Ya, sekarang kan macam-macam itu. Jadi sampai syarahan, sampai setengah jam di atas, tak salah bagi ingatan kepada orang. Tapi secara pribadi itu bukan tempatnya ini. Talqin mesti berbicara dengan jenazah. Di sini dikatakan fayuqal ya Abdullah bin Amatallah udhkur ma kharaj alaihi min darid dunya syahadatu an la ilaha illallah. Ingatan kepada jenazah. Wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna al-jannata haqq wan naru haqq wa anna al-ba'tha haqq wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fihi wa anna Allah yab'athu man fil qubur wa annaka radita billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblah wa bil mu'minina ikhwana. Qala An-Nawawi. Bagaimana komen Imam Nawawi? Masyhur siapa Imam Nawawi? Kalau kita baca Imam terlalu hebat ulama yang nama Imam Nawawi ini di Syam atau di Syria. Kenapa penting dibacakan talqin? Pandangan Imam Nawawi ini satu pandangan yang begitu halus dan hebat sekali. Dikatakan bahwa wal hadis
wa in kana dhaif. Walaupun hadis yang berbicara tentang talqin itu tidak kuat, lakinnahu i'taqada bi syawahid min al-ahadits as-sahihah. Wa lam tazal an-nas 'ala al-'amal bihi min al-asl al-awwal fi zaman man yuqtada bihi. Wa qad qala, ini satu katakan alasan yang paling kuat yang digunakan oleh Imam Nawawi. Maaf, ya siapa kita dibandingkan Imam Nawawi? Artinya kalau Imam Nawawi di bawah mazhab Imam Syafi'i, dia memberikan dukungan kepada Imam Syafi'i, dia bukan memberikan dukungan yang mati. Dia mesti ada alasan. Sehingga Imam Nawawi itu dari naknya jenazah dibacakan talqin, dia ambil kira satu ayat, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ini ayat yang digunakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi tazkirah itu kan terpenting. Hendaklah kamu bagi tazkirah, hendaklah kamu bagi ingatan. Sebab tazkirah itu sangat bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Kata Imam Nawawi, wa ahwaju ma yakunu al-'abdu ila tadhkir fi hadhihi al-hal. Ini ya dari mana beliau dapat satu idea ilmu yang hebat ini. Kata Imam Nawawi, tidak ada sepanjang kehidupan perjalanan hidup manusia yang paling memerlukan tazkirah selain waktu dia di tanah. Sebab akan kedatangan malaikat munkar dan nakir. Hebat sekali. Saya agak, bukan agak itu, terlalu hebat, terlalu kagum. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kenapa penting sangat talqin kepada jenazah? Sebabnya sepanjang perjalanan hidup tuan-tuan dengan saya dan semua manusia, yang paling penting menerima tazkirah tatkala jenazah itu akan kedatangan malaikat munkar dan nakir. Sebab roh itu akan tetap berjalan, roh itu akan tetap wujud. Sehingga demikian, mungkin ini pilihan yang biasa kita buat. Sehingga demikian, kalau saya pribadi itu elok juga dibacakan talqin. Kut-kut dengan adanya orang baca talqin memudahkan jenazah di bawah yang akan berhadapan dengan sesuatu yang dahsyat yang di luar otak kemampuan manusia. Jadi ini hujah-hujah yang digunakan oleh oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Cuma dalam pembahasan ilmu, ia juga ada yang tidak setuju. Itu biasa. Sehingga dikatakan pandangan Abu Hanifah wal Malikiyah, talqin itu hanya wujud tatkala orang itu ihtidar waktu nazar. Itu pandangan Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Oke. Kemudian ada sedikit perubahan. Kebarangkalian kita dulu di kampung, apabila ada jenazah akan diturunkan, dia akan ada orang letakkan kain sebagai sabar. Jadi jenazah itu akan diturunkan, ada orang yang memegang kain itu, jenazah itu diturunkan ke bawah. Tapi sekarang nampak ajaran ini, adab-adab ini sudah mulai kurang. Bahkan umumnya tak guna. Lalu mana yang paling benar? Adakah orang tua-tua kita dulu di kampung atau orang sekarang di bandar? Yang konon keilmuannya adalah hebat sekali. Rupanya di sini bahwa la khilafa baina ahli al-ilmi fi istihbab satr qabri al-mar'ah bi ghata. Jadi semua pakar ilmu termasuk imam mazhab yang 4, kalau memang jenazah perempuan itu seakan-akan dipastikan mesti ada satir. Tatkala dia dibawa ke bawah, diletakkan di belakang, mesti ada satir. Lihat al-maqbata Allah. Cumanya di sini fa in kana al-mayt rajulan kuriha satruhu 'inda al-Hanabilah. Cumanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau jenazah itu jenazah lelaki, makruh untuk diletakkan satir atau penutup tatkala jenazah itu akan diturunkan ke bawah. Ini pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian
wala yustara 'inda al-Malikiyah wal Hanafiyah illa li'udhrin. Begitu juga dia agak mirip pandangan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kalau memang ada uzur ya sudah tutupkan, mungkin ada takut ada aib-aib tertentu, tapi kalau tidak ada silakan, tak perlu ada satir. Cumanya wastahabba Syafi'iyah satral qabri mutlaqan 'inda idkhalil mayit fihi wa in kana al-mayit rajulan. Imam Syafi'i ini berlainan dalam hal ini, yang mungkin ini yang digunakan oleh orang-orang tua kita dulu. Kata Imam Syafi'i, tetap sunnah apabila jenazah akan diturunkan ke bawah, sama ada jenazah lelaki atau jenazah perempuan, orang yang berada di atas meletakkan satir ataupun ya sutra, apapun bentuknya seperti kain, tatkala jenazah itu akan diturunkan ke bawah. Jadi ini pandangan-pandangan ini rupanya kebiasaan yang kita ada itu adalah ikut mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga apabila kita mengantar jenazah ada bermacam ragam style. Itu biasa. Ada orang lelaki, ada orang perempuan. Dan umum kawasan kita juga ada sebagian perempuan. Tentu di sini yang perbedaan ini agak serius. Cumanya ya kebanyakan pendapat itu perempuan itu adalah makruh. Makruh ikut mengantar jenazah ke kubur, bukan berarti ziarah kubur selepas orang itu keluar. Sebab nanti akan timbul ikhtilaf. Artinya hanya tugas lelaki saja mengantar jenazah itu ke kubur. Persoalan lepas di tanah, dia nak ziarah kubur, orang beridat itu tidak timbul perbezaan. Tetap lelaki perempuan itu digalakkan. Lalu kalau memang perempuan nak ziarah atau kita sebagai anak akan ziarah kubur, hari apa yang terbaik? Rupanya di sini hadirin yang dirahmati Allah, wal afdal an takuna ziyarah yaumul jum'ati was sabti, an takuna ziyaratu yaumal jum'ati was sabti wal isnin wal khamis. Artinya kalau kita nak ziarah kuburan sama ada baru atau ayat itu sudah lama, maka yang terbaik adalah ziarah hari Jumat, begitu juga hari Sabtu, begitu juga hari Isnin, begitu juga hari Kamis. So ini dan kategori ini yang pernah juga terjadi di Rasulullah SAW apabila Nabi pergi ke Baqi, kebiasaan hanya hari-hari itu. Dan di antara hari Jumat, Sabtu, Isnin dan Kamis, yang terbaik adalah hari Jumat sebelum matahari keluar. Tapi kita di sini kan takut itu. Kalau terlalu pagi sangat sini adalah takut. Ya sudah, kalau memang ada ilah takut, ya mungkin ya selepas matahari keluar untuk keselamatan kita. Lalu adakah benar kalau ziarah kubur kita yang ziarah duduk ataupun berdiri? Ini khas untuk orang yang sehat. Rupanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini penting juga ditekankan supaya kita jelas itu. Was sunnah ziyaratuha qa'imah. Yang terbaik apabila kita ziarah kubur dalam keadaan berdiri, bukan duduk. Sekali melainkan orang yang uzur itu lain, mungkin sakit lutut atau dan sebagainya. Lalu Rahman, kalau doa macam mana? Adakah duduk terbaik ataupun berdiri? Wa du'a indaha qa'iman. Begitu juga tatkala mendoakan jenazah sunnah berdiri. Jadi ini penting juga dicairkan, dibagi tahu adab-adab semacam ini ya supaya pasti. Sebab Nabi apabila buat ziarah kubur ya berdiri, dan apabila mendoakan juga berdiri. Mana apabila ada sahabat baru meninggal itu di Baqi, Nabi kata aqumu kepada orang Ansar dan Muhajirin, wastaghfiru was'aluhu takbir fa innahu al-yusbis. Dan Nabi itu sendiri adalah berdiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini ya konteksnya sama dengan apa yang kita baca
Adakah bid'ah membaca surat Yasin? Lalu Rahman, bagaimana kalau baca surat Yasin agak panjang? Adakah kena berdiri juga? Yaitu, cumanya dalam sudut bacaan-bacaan dikatakan wa yustahabbu lizair ay yaqra'a surat Yasin. Kemudian sebelum ini ada riwayat juga daripada Anas tentang hal ini. Begitu juga wa ma tayassara lahu min al-Fatihah, itu biasa Fatihah, wa awwalul Baqarah ila al-Muflihun. Jadi memang dan 6 ini apa yang dibaca oleh kebiasaan dalam tahlil dalam itu tidak ada cacatnya. Tapi kita kenapa sekarang ada ya macam-macam, kalau dia tak suka macam-macam, artinya bid'ah, tak wujud, nabi tak buat dan lain sebagainya. Sebenarnya itu perkara yang pasti, bukan tak boleh baca yang lain, tapi yang sudah disusun oleh ulama kita itu sudah lengkap. Jadinya boleh, bukan tidak boleh. Malah ya di sini ya kalau ada kemampuan wa tabarak al-mulk wa surat at-takatsur wal ikhlas 12 marrah atau 11 marrah. Jadi kalau nak yang pendek tapi hebat sekali, sebagaimana Sayyidina Ali itu apabila ziarah kubur ya dia baca qul huwallahu ahad 12 kali ataupun 11 kali. Itu kira yang paling power. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini sekedar sedikit perkongsian, cumanya dalam hal-hal yang lain yang berkaitan dengan ya yang saya katakan tadi bahwa sampai ke tidak bacaan-bacaan yang dibaca oleh orang yang hidup kepada jenazah. Ya kalau tengok buku yang dihadiahkan oleh guru saya Profesor Abdul Rahman itu ya lengkap sekali itu sampai ataupun tidak. Cumanya di sini wal waqala mutaqaddim asy-Syafi'iyyah al-masyhur, ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sedikit berbeza dalam persoalan bacaan-bacaan kepada jenazah. Tapi kalau tengok Imam Abu Hanifah, dia agak luas. Abu Hanifah mengatakan bahwa waqalu lil insan ay yaj'ala thawab 'amalihi li ghairihi salatan kana 'amaluhu aw shawman aw sadaqatan aw ghayraha wa anna dhalika la yunqas min ajrihi syai'an. Abu Hanifah itu agak luas. Jadi Abu Hanifah itu dalam hal ini dia agak bukan agak itu, dia tegas dan dia mana-mana amalan yang baik, tak kira sembahyang, kemudian tak kira puasa sunat, sembahyang sunat, bacaan Al-Quran, sedekah-sedekah yang lain, kata Abu Hanifah, dia sampai kepada jenazah. Tak kira apa bentuknya. Ini ya jadi memang macam itu. Pendapat yang digunakan oleh Abu Hanifah rahimahullah ta'ala bukan hanya bacaan-bacaan tadi, tapi ibadah-ibadah lain oleh ahli waris, saudara-saudaranya, kawan-kawannya boleh juga dihadiahkan kepada jenazah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah sedikit perkongsian yang boleh cek dalam Fiqhul Islam Mu'adilah juz 2 yang berkaitan dengan ini, buka surat 482, 483, 484, 485. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.